kopi-kopian, mulai dari semua alat, mulai sarung sangrai, alat seduh kopi segala macam, sama beliau itu selesai lah semua. Mau diperbaiki, mau dirakit. Uda Parjo sudah mencoba mengaplikasikan mesin sangrai di mana lama penyanggraian kopi sudah sangat berpengaruh terhadap jenis kopi yang diinginkan. Bagaimana biji kopi yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat hingga hingga luar Sumatera Barat ini akan menentukan cita rasa kopi yang akan dinikmati, mulai dari badi yang ringan sampai badi yang berat dapat diatur dalam proses sangrai. Nah, sehingga tahapan ini dapat dikatakan bahwa menyangrai merupakan hal yang sangat krusial dibandingkan semua tahapan dalam pengolahan kopi. Kenapa? Karena cita rasa kopi atau sensori kopi mampu divariasikan. Adapun tujuan dari invensi ini adalah yang pertama yaitu menyatakan suhu dan lama waktu penyanggraian terhadap karakteristik fisik dan mutu sensori kopi Arabica di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua adalah menyatakan pengaruh suhu dan lama penyanggraian yang terbaik terhadap karakteristik fisik dan mutu sensori kopi Arabica. Selanjutnya, parameter karakteristik bubuk kopi diantaranya itu adalah rendemen, kadar air, perbedaan warna, kecerahan, kadar keasaman, mutu sensori, kemudian bagaimana bisa kita gunakan kopi terbaik yang dihasilkan oleh petani kopi kita di Sumatera Barat. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, sehat. Banyak yang menyangrai hari ini? Lumayan lah Bu, lebih kurang 5 kiloan lah. Kami juga mau dong nih disangraikan dengan ini alat sangrai made by Uda Parjo. Boleh. Kopi kita mungkin dari jadi kita mau sangrai kopi ya. Kopinya dari Kecamatan dari Osmona. Nanti kita akan menyangrai sesuai dengan stylenya kopinya. Kalau misalnya kita pakai dengan 180, masukinnya gimana? Kalau di suhu 80 itu pas waktunya itu agak terlalu cepat matangnya. Jadi kita nanti coba dari sampai fraksinya dan hanya saja atau bagaimana? Ya, dari pertama sampai baik ini ya guys. Ini kopinya. Bersama kelompok tani Palito Organik Jorong Padang Kunyang Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota, kami mencoba menerapkan invensi terkait dengan proses penyangraian kopi yang diharapkan dari hasil sangrai kopi tersebut memiliki komponen bioaktif yang cukup baik dengan suhu dan waktu penyangraian yang juga sangat optimal. Jadi sebenarnya bukan hal yang aneh jika kita ingin menyangrai kopi di kelompok tani ataupun di rumah ataupun di tempat roastery. Semuanya terlepas apakah kita menyangrai untuk eksplorasi atau untuk memenuhi kebutuhan harian kita sebagai orang penikmat kopi ataupun menyajikan kopi di tempat-tempat nongkrong anak-anak muda seperti kafe yang sangat banyak di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Nah, ada sedikit tips dalam invensi ini agar kita bisa mencoba menyangrai biji kopi yang baik. Nah, yang pertama tentunya dengan memilih biji kopi mentah. Dalam arti kata di sini kita untuk menyangrai kopi, kita tidak harus membeli 1 karung penuh biji kopi. Namun kita bisa membelinya cukup dengan 500 sampai 1 kg. Nah, dengan metode menyangrai kopi menggunakan mini roaster dari rakitan Uda Parjo ini, kita bisa memilih metode sangrai sesuai dengan yang kita mau atau kesukaan dari konsumen yang biasa datang ke tempat roastery ataupun kafe ataupun pelaku kopi lainnya. Nah, kemudian kita harus memilih metode sangrai. Nah, metode sangrai inilah yang menjadi sebuah invensi di mana teknik dalam menyangrai biji kopi banyak metodenya. Kita
kita harus memilih apa alat yang digunakan, memilih sumber panas juga yang dipertimbangkan apa. Kemudian untuk mesin sangrai elektrik mungkin tidak terlalu menjadi soal. Namun bagaimana jika menggunakan mesin yang dengan kapasitas kecil? Nah, itu yang perlu kita lihat bagaimana proses dalam penyangraiannya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengelola unit pengolahan kopi di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan semua owner kafe yang bergerak di bidang kopi dan minuman penyegar. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada mentor kami, Bapak Muhammad Wedi Piliang di negeri kincir angin nan jauh di sana, yang selalu meluangkan waktu kapanpun untuk memberikan masukan, memberikan ilmu, memberikan pengalaman terkait dengan penyangraian kopi. Begitu juga dengan Bapak Hanafi Rusianda sebagai owner dari Vianda Coffee Roastery di Payakumbuh dan Pekanbaru, yang selalu membantu terkait seluruh proses dalam melahirkan invensi ini. Begitu juga dengan para pelaku kopi